Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bakteri Escherichia coli atau biasa disebut dengan E. coli pada ayam di peternakan ayam pedaging untuk memenuhi tugas ilmu penyakit bakteri dan jamur veteriner. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Fajar Dewangga dengan NIM 2409511141, kelas A, mahasiswa semester 3, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Baik, untuk pokok pembahasan kali ini, yang pertama itu adalah latar belakang studi kasus, kemudian ada pembahasan, kemudian ada penanganan kasus, dan terakhir ada kesimpulan. Baik, untuk latar belakang, Escherichia coli atau biasa disebut dengan E. coli adalah bakteri gram negatif berbentuk batang yang secara normal itu hidup di usus halus. Namun dalam kondisi tertentu dapat berubah menjadi patogen dan menyebabkan penyakit yang disebut kolibasilosis. Nah, bakteri E. coli dapat masuk ke organ seperti paru-paru, hati, dan juga jantung. Nah, hal ini akan menimbulkan infeksi pada organ tersebut. Penularan bakteri E. coli dapat melalui feses ayam yang terinfeksi dan juga dapat melalui lingkungan yang tidak bersih. Ayam yang terkena Escherichia coli itu ditandai dengan ciri-ciri tidak nafsu makan dan juga lemas. Ini juga berdampak pada pertumbuhan ayam yang terhambat dan juga dapat mengakibatkan kematian pada ayam tersebut. Nah, untuk pengendaliannya itu dapat dengan cara memperketat biosecurity dan juga memperhatikan pakan pada ayam. Studi kasus. Pada suatu peternakan ayam pedaging yang berlokasi di Kabupaten Buleleng, peternak menemukan bahwa ayam yang ia pelihara mengalami diare dengan feses berwarna hijau kekuningan dengan berisikan lendir. Nah, gejala ini disertai dengan ayam yang tidak memiliki nafsu makan dan ayam juga terlihat lemas. Ciri-ciri ini menandakan bahwa ayam pada peternakan tersebut telah terinfeksi bakteri Escherichia coli. Hal ini menjadi kekhawatiran sangat besar pada peternak ayam dikarenakan bakteri Escherichia coli ini dapat menular kepada ayam di sekitar kandang dan juga yang berada di sekitar peternakan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian besar dikarenakan ayam yang terkena bakteri Escherichia coli dapat mengalami kematian. Pertumbuhan ayam juga akan terlambat. Ini akan mengakibatkan penurunan produktivitas dan kualitas ayam tersebut jika tidak ditangani dengan cepat dan juga tepat. Nah, kali ini saya akan membahas apa itu Escherichia coli dengan lengkap. Escherichia coli atau biasa disebut dengan E. coli adalah bakteri gram negatif berbentuk batang yang secara alami itu hidup di usus besar manusia dan juga hewan, termasuk juga pada unggas. Nah, bakteri Escherichia coli ini juga merupakan bagian dari flora normal. Bakteri ini bersifat fakultatif, anaerob, atau bisa juga disebut bakteri ini dapat hidup di tempat yang terdapat oksigen maupun tidak dapat oksigen. Nah, sebagian besar strain E. coli bersifat tidak berbahaya dan berperan dalam membantu pencernaan. Namun, beberapa strain tertentu bersifat patogen dan dapat menyebabkan penyakit seperti infeksi saluran pencernaan dan juga saluran kemih. Nah, pada unggas, E. coli dapat menimbulkan penyakit yang disebut kolibasilosis yang dapat menyerang organ-organ dalam seperti hati, paru-paru, dan juga jantung. Ketika kebersihan kandang buruk, lingkungan tidak mendukung, atau daya tubuh unggas itu menurun, itu akan mempercepat penyebaran bakteri Escherichia coli ini. Nah, dampak infeksi E. coli bagi peternak ayam pedaging sangatlah merugikan karena dapat menyebabkan angka kematian yang tinggi, pertumbuhan ayam yang akan terhambat, kualitas daging yang akan menurun, dan penyebaran penyakit ke seluruh kandang sehingga menurunkan produktivitas dan keuntungan peternakan secara signifikan.
Penularan bakteri E. coli ini ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah feses ayam yang terinfeksi bakteri E. coli. Nah, E. coli itu terdapat banyak dalam usus dan akan keluar melalui feses ayam. Nah, ayam lain yang tidak sengaja memakan kotoran ayam yang telah terinfeksi oleh bakteri E. coli itu akan tertular, dan juga ayam yang tidak sengaja terkena bakteri E. coli dari feses ayam itu juga akan terinfeksi. Yang kedua adalah air minum dan pakan yang terkontaminasi. Nah, bagaimana cara terkontaminasinya? Itu dapat melalui debu yang terdapat di sekitaran peternakan yang telah terinfeksi eh, bakteri E. coli melalui feses ayam. Nah, selanjutnya adalah kondisi lingkungan kandang. Kandang yang kotor, lembab, dan ventilasi buruk itu akan mempermudah bakteri menyebar melalui debu, udara, atau permukaan, dan juga peralatan yang terdapat pada peternakan tersebut. Yang terakhir ada kontak dengan manusia. Jadi peternak atau alat yang akan digunakan oleh peternak tersebut jika tidak disinfeksi terlebih dahulu, itu akan dapat menyebarkan penyakit bakteri dari kandang yang sudah terkena ke kandang yang masih sehat. Nah, selanjutnya adalah pencegahan pada kasus bakteri E. coli. Nah, pencegahan infeksi E. coli ini pada ayam dapat dilakukan melalui pengelolaan kandang yang baik, kebersihan, dan biosecurity pada kandang. Nah, langkah-langkah dalam menjaga kebersihan kandang itu dapat secara rutin dengan cara memastikan air minum dan pakan bebas dari feses atau kontaminan. Yang selanjutnya yaitu menyediakan ventilasi yang baik untuk mengurangi kelembapan, dan penting untuk memisahkan ayam yang sakit dari ayam yang sehat, dan juga membatasi orang atau hewan dari luar kandang agar tidak membawa penyakit ke dalam kandang yang bersih. Dengan langkah-langkah ini, resiko penularan dari E. coli ini dapat diminimalkan sehingga kesehatan dan produktivitas ayam akan tetap terjaga. Untuk pengobatan, jadi pengobatan ayam yang terkena infeksi Escherichia coli atau E. coli ini harus dilakukan dengan cara pemberian antibiotik dan manajemen lingkungan. Nah, antibiotik ini digunakan untuk membunuh bakteri penyebab infeksi, tetapi harus berdasarkan hasil uji kepekaan agar efektif dan mencegah resistensi. Beberapa antibiotik yang umum digunakan antara lain enrofloxacin, amoxicillin, doxycycline, dan trimethoprim sulfametazole. Disesuaikan dengan dosis dan durasi yang tepat saat pemberian. Selain antibiotik, pemberian vitamin, elektrolit, dan suplemen juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh agar ayam lebih cepat dalam pemulihan. Kesimpulannya, bakteri Escherichia coli atau E. coli adalah bakteri yang secara normal itu hidup di usus pada ayam, tetapi dapat menjadi patogen dan menyebabkan penyakit kolibasilosis ketika kondisi tubuh ayam lemah atau lingkungan kandang tidak bersih. Infeksi E. coli pada ayam ditandai dengan gejala seperti diare berwarna hijau kekuningan, lesu, tidak nafsu makan, dan dalam kasus berat dapat menimbulkan peradangan organ dalam serta kematian. Penularannya mudah terjadi seperti melalui feses, pakan, air, dan juga lingkungan pada kandang, dan kontak dengan manusia atau peralatan pada manusia. Oleh karena itu, pencegahannya dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan kandang, biosecurity yang ketat, pembersihan pakan dan air, memisahkan ayam yang sakit, serta melakukan vaksinasi. Jika infeksi terjadi, dapat dilakukan pengobatan dengan memberikan antibiotik, pemberian vitamin dan elektrolit, serta memperbaiki manajemen kandang. Dengan penerapan langkah-langkah ini secara konsisten, risiko penyakit E. coli dapat dikurangi sehingga kesehatan pertumbuhan
dan produktivitas ayam tetap terjaga sekaligus mengurangi kerugian bagi peternak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Param Sandi, Om Sandi Sandi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.